Selamat malam, shalom semuanya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Shalom. Halo. Kurang keras sepertinya nih ya, mungkin masih selalu menghayati kayaknya dari tadi nih. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Kita tentang Taman Eden ya. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, boleh ya kita sharing sedikit kebenaran dan membahas lebih lanjut. Boleh ya kita sharing sedikit kebenaran dan kebaikan dari Tuhan. Kebaikan dari Tuhan. Ya, jadi sedikit sharing saya pada hari ini. Jadi kebetulan kemarin-kemarin ini, jadi kebetulan ini saya cerita sedikit ya. Saya itu terlahir dari keluarga yang bukan Kristen backgroundnya. Jadi memang saya itu dulu dari server sebelah, ya kan. Dan juga ini kebetulan kakak saya yang perempuan juga sudah ikut terima Tuhan, puji Tuhan, dan juga tinggal orang tua saya yang belum pada saat itu, belum. Nah, jadi papa saya ini itu termasuk orang yang sangat logistik sekali, jadi sangat memakai logika. Sedangkan kalau kita mengikuti Tuhan, percaya dengan Tuhan itu yang kita harus lihat apa? Iman dulu ya. Jadi kita harus percaya dulu, belum ada di depan mata kita udah harus percaya dulu. Benar ya Kak Willy ya? Nah sedangkan papa saya ini harus dilihat dulu baru percaya, kebalikan. Jadi cukup sulit nih untuk mengajak beliau ini untuk bergabung dengan kita di Taman Eden. Cukup sulit. Unik lah ya Unik, papanya unik. ya. Mungkin Ko Willy juga tahu ya, mungkin ada. Iya. Dan saya juga berasa kayaknya ini topik ini sangat cocok banget nih kayaknya untuk saya dan beserta keluarga gitu. Dan setelah kita selesai sharing, saya langsung salaman. Papi kayaknya udah siap nih dibaptis nih katanya. Wah, langsung kaget. Luar biasa. Puji Tuhan, Luar haleluya. Kita berikan biasa. tepuk tangan dulu dong. Ini benar-benar sangat Tuhan lawat ya. Karena ini pergumulan saya itu tuh saya rindu dengan ini tuh sekitar mungkin 2 tahunan kali ya. Iya. 2 tahunan gitu. Jadi pada saat itu saya benar-benar sukacita banget sampai saya juga shock ya, kaget kayak bener nih papi nih bener ini dari diri dia sendiri gitu loh, bukan karena sayanya gitu. Iya bener papi mau, papi udah siap, mami juga udah siap. Oke kalau gitu langsung kita nggak pakai bertele-tele, beberapa hari kemudian kita atur buat pembaptisan ya. Dan kebetulan ini juga Ko Willy yang membaptis ya pada saat itu. Dan saya juga ingin berterima kasih sekali, Ko Willy juga sudah menolong, membantu dalam proses semua pembaptisan dan lainnya semua berjalan dengan lancar. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Tuhan tentunya kalau doa saya ini selama 2 tahun ini nggak putus-putus, walaupun saya mungkin di tengah-tengah tuh kayak berasa Tuhan kapan sih dijawabnya, kayak berasa gemes ya. Iya. Mungkin kalau Willy sendiri juga sempat gemes ya kok ya. Karena kan berapa kali kan mungkin ketemu dengan papa saya, kalau setiap ada pertemuan kesempatan pasti ada sharing tentang kebenaran firman Tuhan ini. Iya. Nah ini kok nggak dijawab-jawab sampai 2 tahun ya kan. Sampai akhirnya cuma saya nggak berhenti-berhenti percaya, berdoa. Karena kan di Alkitab juga dikatakan satu anggota keluarga terselamatkan, seluruh anggota terselamatkan seisi Amin. rumahnya. Ya, amin. Jadi saya pegang perkataan itu langsung. Tapi selama 2 tahun Tuhan menjawab dan puji Tuhan. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin ada pergumulan sama dengan saya sebelumnya, jangan berhenti berdoa, jangan Iya. berhenti berharap dan percaya bahwa Tuhan itu bisa melawat hati seseorang itu kapan aja. Setuju. Kapan aja dan di mana aja dan memang waktu Tuhan itu pasti yang terbaik ya. Berikan kita kemuliaan dulu untuk Tuhan. Ya. Luar biasa dan kebetulan papa mama saya juga hadir di sini. Halo. Oke, mungkin dari Ci Inge mungkin juga kayaknya ini kemarin Godspeed Movement juga Ya. ada aktif kegerakan ya. Betul. Kalau Kita nggak salah kemarin ya. God Speed Movement baru saja pergi ke Batam. Kita juga ada pelayanan di sana di Rutan ya, Iya, di Rutan. Ko Willy ya. Iya. Kita di Rutan dan di sana puji Tuhan, tahanan di sana banyak yang menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat dan juga menjadi selain juru selamat juga mereka mempunyai harapan baru di dalam Yesus itu sendiri. Dan itu ada 20 orang tahanan yang dibaptis pada hari itu. Luar Luar biasa. biasa banget itu. Wow. Itu saya menyaksikan sendiri aja udah
amazed banget gitu. Kalau lihat orang dibaptis kan Terharu nggak? sebetulnya udah terbiasa ya. Tapi di situ tuh bener-bener momen yang wow, kalau Tuhan sudah bekerja kapanpun itu bisa terjadi gitu. Dan pada saat itu dadakan ada 6, sebetulnya tadinya hanya 14 saja. Tapi karena gerakan Roh Kudus, gerakan Tuhan bekerja, 6 orang bertambah di hari itu on the spot gitu. Jadi total 20 makanya. Itu benar-benar luar biasa sekali gitu loh. Ada rasa yang tidak bisa diungkapkan lah. Kalau nggak di situ susah dijelaskan itu nggak bisa gitu. Kayaknya nangis melulu ya. Ah iya, Bu ini. sepanjang itu ngucur air mata ya nggak berhenti gitu loh. Melihat kegerakan Tuhan yang sangat amat luar biasa sekali gitu Tapi loh. nangisnya nangis joy dong. Iya, bukan karena sedih, bukan gitu. Ada joy-nya di situ ya. Betul sekali, karena memang saya juga merasakan itu benar-benar joy yang sangat luar biasa yang nggak bisa terungkapkan oleh kata-kata. Seperti yang kemarin kan di sharing juga, Iya. kalau misalnya kita dapat handphone udah biasa. Kesenangannya cuma paling cuma sehari 2 hari. Iya, mungkin Setelah handphone sebulan itu oke udah, lah ya. iya setelah itu handphone kita udah kuasain ya udahlah oke. Nah terus tapi kalau ini benar-benar sampai sekarang detik ini saya tetap merasakan joy itu sendiri. Iya. Kayaknya tuh benar-benar merasakan ya akhirnya kemenangan itu tuh terjadi gitu loh, puji Yes. Tuhan. Itulah sukacita dari sorga. Betul Iya. sekali. Itulah sukacita dari Dan surga. tentunya juga mungkin kita udah mendengar mungkin untuk Taman Eden itu sendiri ya, untuk Iya, memperluas hadirat Tuhan. Nah, next step-nya lagi nih kok, iya. kira-kira apa nih? Apa yang harus dilakukan next step? Iya. Yes, Jadi untuk yang mungkin di sini ada yang belum bingung nih apa Taman Eden. betul. Jadi setiap fellowship-nya di Gaspit itu sebenarnya berkesinambungan. Mhm, Jadi ya kalau nggak dengar yang kemarin juga 2 minggu yang lalu kita bahas tentang Taman Eden. betul. Di mana Eden itu sendiri adalah tempat yang penuh dengan hadirat Tuhan. Yes, Di saat manusia yang tidak mengenal Tuhan mencari-cari Taman Eden ada di mana ya? Oh ada di Irak kali, ada di mana, tebak-tebak semuanya. Padahal Tuhan bilang itu adalah tempat yang penuh dengan hadirat Tuhan. Dan kemarin ini 2 minggu lalu kita bahas, di Taman Eden itu adalah tempat di mana Tuhan bergaul karib dengan Adam dan Hawa. Di hari petang, di hari sejuk, Tuhan dibincang dengan dia. 2 minggu yang lalu juga kita udah bahas bahwa Tuhan yang 2 minggu pada hari petang dan hari sejuk itu bergaul karib dengan Adam dan Hawa. Sekarang ketika kita terima Tuhan, kita ini adalah bait sucinya Roh Kudus. Anytime kita bisa ngomong sama dia. Tapi seringkali kan kita cuekin dia. Karena kita nggak ngerti betapa berharganya Tuhan yang ada di dalam kita. Kalau aja kita menyadari di dalam kita ini ada Tuhan, kita bisa sebenarnya selalu ada di dalam Taman Eden. Jelasnya teman-teman bisa lihat di Lengkapnya fellowship di yang YouTube yang 2 minggu lalu sebelumnya. ya. Nah, hari ini apa yang kita mau bahas? Kita akan drill lebih dalam lagi supaya nggak jadi kayak ngawang-ngawang. Jadi apa nih selanjutnya? Boleh ditampilkan di layar. Jadi selalu ada yang namanya bagian Tuhan dan ada yang namanya bagian kita. Bagian Tuhan memberikan kepada kita Taman Edennya, hadiratnya. Tapi bagian kita udah belajar kemarin, bagian kita mengerjakannya. Slide berikutnya. Ya, jadi bagian Tuhan memberikan Taman Eden hadiratnya dan di Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Itu ayatnya yang kita udah bahas di 2 minggu lalu tentang betapa luar biasanya tempat yang penuh dengan hadirat Tuhan ini. Slide berikutnya. Cuman setelah kita diberikan sesuatu yang luar biasa ini, sama kita dikasih apa dari berkat dari Tuhan. Mau keluargakah itu, mau diberikan pekerjaan, pelayanan, semua yang Tuhan berikan. Nah bagian kita kalau jadi orang yang tahu diri kan bukannya malah menyia-nyiakan, tapi bagaimana mengerjakannya. Makanya Tuhan meminta sama Adam dan Hawa ada 5 tugas yang kemarin. Slide berikutnya, secara singkat aja buat review. Di Kejadian 1 ayat 28, ini ngomong tentang take dominion. Berkuasalah atas Taman Eden tersebut. Berkuasa itu bukan dikuasai. Ketika kita Tuhan berikan dunia ini, manusia kita semua ditaruh di dunia ini, dimanapun kita berada, Tuhan maunya anak-anak Tuhan itu berkuasa. Berkuasa itu apa? Menjadi terang dan garam, memberikan pengaruh. Tapi kebanyakan anak Tuhan
Kebanyakan kan malah bukannya memberikan pengaruh, kebanyakan malah terpengaruh sama keadaan. Iya. Kebalik ya kok ya. Kebalik, kebalik. marahan demi untuk diterima oleh dunia, seringkali malah ngumpetin Tuhannya jauh-jauh di dalam. Jangan ketahuan lah kita orang Kristen, nanti gimana? Nanti Nggak ada, enak lah. ya. Jadi terang Tuhan itu kita tutupin. Lucunya padahal terang itu yang seharusnya kalau kita pancarkan itu yang membuat kita berkuasa. Tetapi terang yang harusnya membuat kita berkuasa karena kita tidak mengerti, kita kena tipu daya iblis. Kemarin waktu di Rutan kita ada bahas kan, kita bilang sama semua orang-orang yang datang, para napi itu. Kenapa si iblis itu mesti pakai tipu daya? Kalau memang dia segitu hebatnya, kenapa dia nggak datengin aja? Gua nggak seneng sama lo, gua hajar aja. Ya dong, kalau misalnya kita jagoan nih, kita ada nggak seneng dengan siapa yang ada di sini, samperin aja, tabokin aja langsung. Tapi kan kenyataannya enggak. Si iblis itu mesti berkelit-kelit, pakai tipu daya sini, tipu daya sana. Kenapa? Karena iblis tahu sebenarnya kita itu lebih powerful daripada dia. Karena kita lebih powerful daripada dia, makanya dia mesti jalannya muter. Herannya, karena kita nggak tahu kebenaran, sebenarnya orang yang bisa ditipu itu orang yang apa sih? Yang nggak tahu tentang Orang yang bodoh. bodoh, iya. Makanya caranya melawan tipuan bagaimana caranya? Bukannya dengan badan kita makin berotot, tetapi otak kita yang harus makin pintar. Mau kita sekaya apapun, kalau bodoh pasti kena tipuan. Ini yang kita ngomong kemarin. Slide berikutnya, tugasnya selain take ngomong. Tuhan udah berikan rumah yang baik, tapi kan rumah saya gedenya cuman segini, itu yang kita bahas. Tapi kan rumah saya gedenya cuman segini, itu yang kita bahas. Tugas yang berikutnya lagi apa? Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita udah bahas 2 minggu lalu bahwa Tuhan akan sengaja memberikan kepada kita keadaan demi keadaan. Tuhan mau lihat bagaimana kita memberikan nama. Tahu nggak maksudnya memberikan nama ini apa? Menentukan destininya. Menentukan. Memberikan label terhadap keadaan. Karena ada kuasa dalam perkataan kita. Ketika kita memperkataan keadaan itu baik, jadilah keadaan itu baik. Tuhan mencontohkan di Kejadian 1 pada saat semua masih berantakan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Semuanya masih gelap. Tapi Tuhan berkatanya apa? Apakah dia berkata, wah keadaan berantakan? Dia berkata apa? Jadilah terang. Dia memberikan nama kepada keadaan yang berantakan, terang. Maka terang itu jadi. Kita anak-anak Tuhan. Roh Allah yang menciptakan itu ada di dalam kita. Firman yang hidup itu ada di dalam kita. Kenapa kita nggak memperkatakan kuasa, kehidupan kepada keadaan? Tapi karena kita nggak mengerti kebenaran, kita selalu memberikan label yang apa kata dunia? Ketakutan, depresi, kekhawatiran, mengeluh, menuntut. Kalau anak Tuhan kerjaannya menuntut terus, yang kerjanya menuntut mendakwa siang dan malam siapa? Iblis. Jadi kita anak Tuhan atau bukan? Anak Tuhan harusnya nggak pernah mengeluh. Anak Tuhan harusnya tidak pernah menuntut. Karena yang kerjaannya selalu menuntut siang dan malam itu bukan Tuhan. Tuhan itu kerjaannya apa? Memberkati, blessing. Keadaan lagi nggak bagus, lepaskan berkat. Keadaan lagi nggak bagus, lepaskan berkat. Kan harusnya seperti itu. Itu tugasnya. Nah, hari ini, sekarang kita udah ngomong nih tentang tugasnya seperti itu. Sekarang detailingnya ngerjain tugasnya bagaimana. Nah, gimana tuh caranya kita Nah, ya kan? mengerjakan tugasnya? Nah ini yang kita mau bahas. Jadi kemarin kita ngomong sampai level kedalaman itu, hari ini kita mau nyelam lebih dalam lagi. Karena kalau ngomong firman Tuhan itu cuma di permukaan, masih gampang dikenain, tahu nggak kalau lagi mau nangkep ikan yang gampang diserok itu ikan yang mana? Yang di bagian atas. Ikan yang ada di permukaan. Ikan yang nggak susah ditangkap di mana? Ikan yang ada di kedalaman. So kalau kita mau di dalam Tuhan nggak gampang ditangkap sama si iblis, masuk kepada kedalaman. Jangan maunya cuman bahasnya di permukaan aja. Begitu mau di ngomong lebih dalam, enggak lah saya pusing. Ya nggak heran hidupnya terus ditangkap sama si iblis. Dijala terus ya kau. Selalu kena jala dan dia bingung, kenapa ya saya kena jala? Karena kebenaran yang kamu ketahui tidak cukup untuk memerdekakan kamu sampai di titik itu. Betul. Kamu harus tahu kebenaran yang lebih dalam. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita masuk lebih dalam. Waktu Tuhan kasih tugas kepada Adam dan Hawa, kesannya kan kayak Adam dan Hawa itu kayak pekerja lah ya, kira-kira ya.
Saya kasih perumpamaan seperti ini. Kalau ingat waktu zamannya Tuhan Yesus ada, ketika surga memberikan anaknya yang tunggal nih, berkat yang luar biasa namanya Tuhan Yesus. Kekayaan sorga yang luar biasa diberikan kepada dunia ini. Harusnya dunia ini kan bersyukur. Tapi ada 3 tipe orang yang selalu ada di zaman Tuhan Yesus. Yang berkerumun doang ketika Tuhan Yesus bikin mujizat, tapi setelah itu dia pulang. Tapi ada juga orang tipe kedua, yang modelnya namanya orang Farisi dan Saduki. Tahu sih banyak ayat, tapi kerjaannya cuman cari kesalahan. Kritik sini, kritik situ. Tapi ada yang ketiga, namanya murid. Nah, murid ini yang gak kebanyakan ngomong, tapi selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita itu menjadi anak-anak dia yang punya hati seorang murid seperti ini. Kalau ingat juga hal kerajaan sorga seperti seorang tuan yang mau berpergian, dia memberikan kepada hamba-hambanya ada tiga talenta kan, 1, 2, dan 5 talenta kalau nggak salah. Yang dapat 1 diumpetin, nggak pernah dia kembangkan. Sama dikasih talenta, dikasih hadirat Tuhan, tapi dia simpan. Yang 2 dia kembangkan, diusahakan dan dikembangkan. Yang 5 pun dia kembangkan. Yang 1 ini kan kelihatannya baik, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kenyataannya sebenarnya dia nggak pernah mengembangkan. Maksud saya seperti kelihatannya setia. Dikasih kerjaan, dia kerjain aja. Tapi dia nggak pernah mikirin tuannya. Mau tuannya itu untung atau nggak untung, ya pokoknya saya kayak quote unquote kayak bergantung hidup deh. Ya udah, biar gua nggak dipecat aja, biar gua nggak dimarahin aja, ya udah gua kerjain aja. Tapi mau berhasil, mau nggak rugi, dia nggak pusingin. Ini orang yang dapat 1 talenta tapi nggak pernah dikembangin. Ya cuman sekedar asal ya yang penting kelihatan kerja aja lah. Tapi ada hamba yang lain, yaitu hamba yang mengusahakan dan memelihara. Nah, yang dibilang hamba yang setia adalah yang seperti kayak begini, yang memikirkan tuannya, yang bekerja, mengusahakan, memelihara, sampai menghasilkan buah. Hamba yang kelihatannya ada, nggak mengembangkan dan memelihara dan mengusahakan, kelihatannya setia, tapi Tuhan bilang apa? Waktu tuannya balik dia bilang, hai engkau hamba yang jahat. Jadi hati-hati loh, kita begitu dapat hadirat Tuhan, tapi kalau kita nggak mau kembangkan, kita itu sebenarnya hamba yang jahat. Jangan ngomong orang yang bukan hamba Tuhan ya, ini kita ngomong orang yang memang udah bekerja ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau yang nggak terima Tuhan ya boro-boro ada di dalam Taman Eden, itu mah udah nggak usah di ngomong, itu di luar hitungan. Ya memang mereka kagak ngerti, ini sekarang kita ngomong orang yang sudah mengerti Tuhan, orang yang sudah tahu Roh Kudus, tapi mereka nggak mau mengembangkan hadirat Tuhan itu. Kita kalau punya di dalam kantor kita punya staff, maunya punya staff yang kayak gimana sih? Maunya tentunya berinisiatif, Iya, peka, betul. do the best, Iya. ya kan? Kalau dikasih tugasnya ini, dia tahu tuh caranya ngerjain, mengembangkan tugasnya itu Iya, gimana. betul. Tapi kalau kita punya staff, ada sih disuruh ya tetap ada di kantor, tapi disuruh selalu kayak nggak pernah denger, nggak pernah bener. Kita kan lama-lama pikir ini orang kok di sini lama-lama jadi kayak benalu ya. Ada sih ada, tapi kok kayaknya kayak makan gaji buta doang, kerja kagak pernah bener, nggak pernah selesai. Nah Tuhan nggak mau, makanya kalau kita pengen Tuhan bilang sebagai hamba yang setia, kita harus mengembangkan. Nah hari ini kita bahas, judulnya adalah mengasah mata kapak. Kenapa harus mengasah mata kapak ini? Karena hamba ini ngerti kalau bekerja dengan kapak yang tumpul, kerjanya capek, tenaga doang tapi nggak ada hasil, song hasilnya. Justru karena hamba ini hamba yang setia, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang diperhitungkan oleh Tuhan, yang tahu berterima kasih. Justru ketika Tuhan memberikan kita kapak, kita cek kapak kita ini gimana, oh tumpul, rapiin. Supaya begitu kita pakai untuk menebang, sekali ayunan, 2 kali ayunan pohon itu ketebang. Tapi kalau yang hamba nggak mikirin tuannya, ya udahlah yang penting gue dikasih uang harian ini, nggak kapaknya padahal tumpul. Ya kelihatan bos aja gue kerja, dia ketok pohonnya. Seharian nggak tentu ketebang, nggak apa-apa lah belum ketebang, besok juga dibayar lagi harian. Ini kan sebenarnya makan berkat Tuhan tapi nggak bertanggung jawab, ngerti nggak maksudnya?
gaji buta gitu ya kalau Ya, ibaratnya. ya kurang lebih inilah hamba yang kalau firman Tuhan bilang hal kerajaan sorga adalah seperti ini. Yang satu talenta dia simpan, dia nggak kembangkan, itu dibilang hamba yang jahat. Padahal kalau versi dunia, kita dikasih kepercayaan sama bos kita dikasih tanggung jawab. Ya udah kita kagak nyolong, kagak apa, kelihatannya kita kayak masih baik-baik aja kan. Yaitu peraturan dunia. Tapi kalau peraturannya kerajaan sorga dibilang hal kerajaan sorga ini ya begitu. Kalau kamu nggak kembangkan, kamu hamba yang jahat. Oh kok sorga kok begitu ya ribet ya? Ya udah nggak usah masuk sorga, kan gampang. Kalau berasanya ribet ya nggak usah masuk sorga. Ya ikut aja aturan dunia. Jadi itu memang udah aturannya. Nah selanjutnya slide berikutnya. Amsal 22 ayat 29. Firman Tuhan bilang gini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang-orang yang mau mengembangkan, mengusahakan dan melipat gandakan apapun yang Tuhan berikan. Tuhan kasih talenta dia kembangkan, Tuhan kasih pekerjaan dia kembangkan. Bertanggung jawab gitu. Orang ini akan benar-benar berjalan, kita udah bahas di fellowship kita yang sebelumnya ada glorious in process. Tuhan sebenarnya nggak pengen perjalanan kita di dunia ini berdarah-darah. Makanya dia kasih kita ada Roh Kudus untuk mengajarkan segala sesuatu untuk hidup benar-benar menikmati semua berkat Tuhan. Firman Tuhan udah bilang kalau kita cakap dalam pekerjaan kita, cakap ini artinya apa sih? Bertanggung jawab, mengerti kalau dikasih tugas itu dikembangkan, gak asal gitu loh. Di hadapan raja-raja, artinya kalau kita gak mau mengembangkan, berdirinya di hadapan siapa? Ya di hadapan orang-orang yang rendahan. Jadi kalau kita bilang Tuhan saya udah ikut Tuhan lama, kenapa saya dalam kehidupan masih begini-begini aja? Katanya bakal jadi kepala dan bukan ekor. From glory to glory bersama dengan Tuhan. Kok cuman begini-gini aja? Coba evaluasi dulu. Jangan-jangan bukan Tuhan yang salah. Kita yang terbiasa mencari alasan. Betul. Berarti sebenarnya yang salah siapa? Tuhannya Nah, apa kitanya nah, ya? makanya berkaca seringkali diri. Mengkoreksi nah, diri sendiri. firman Tuhan makanya dibilang firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia pasti akan tembusin terus sampai akhirnya mata kita bisa ngelihat. Wah ternyata ya. Ini yang kita bahas di fellowship kita yang sebelumnya juga yang judulnya Vision. Vision itu adalah kita punya mata yang bisa melihat dalam ketajaman gitu loh maksudnya. Nggak cuma punya mata bisa melihat tapi buta. Nggak bisa ngelihat keadaan. Slide berikutnya. Kalau kita terus mentoleransi kehidupan kita yang kayak punya terbiasa tuh enak ada di comfort zone gitu. Ini ada quote yang bilang gini, you get what you tolerate. Anda mendapatkan apa yang Anda toleransi. Kalau kita mentoleransi keadaan yang susah, jadilah demikian. Ya karena kita yang mengizinkan. Kalau kita mentoleransi keadaan kita ditekan oleh keadaan, jadilah demikian. Karena kita yang mengizinkan demikian. Ini yang ngomong Tony Robbins nih, ini motivator nih. Tingkatkan standar Anda dan jangan puas dengan yang lebih sedikit. Sebenarnya orang yang ngomong jadi motivator-motivator di dunia ya, sebenarnya semuanya juga ada di Alkitab sebenarnya. Herannya orang Kristen itu banyak datengin ke acara-acara motivasi, padahal kalau aja mereka mau baca Alkitab, ada semuanya di Alkitab. Ada semua di dalam Alkitab. Sebenarnya seluruh kebenaran yang ngomongin dijual jadi buku-buku self-help, ada semua di Alkitab. Tapi karena kita dibuat males untuk tenggelam di dalam kebenaran firman, ya jadinya makanya kita nggak tahu apa yang kita kehilangan. Kemarin ada yang ngomong masanya gini, kalau kamu tidak pernah menjadikan Tuhan yang terpenting itu menjadi yang kamu utamakan, kamu akan kehilangan hal yang terpenting itu. Hidup kita, akhirnya hidup kita jadi dapatnya yang nggak pernah penting-penting gitu loh maksudnya. Karena kita kehilangan hal yang paling core. Kita nggak ngerti, kita kehilangan hal yang terpenting. Nah tadi ya, what you tolerate will dominate you. Jadi apa yang kita toleransi itu yang akan mendominasi keadaan kita. Contoh, kalau nggak usah ngomong tentang Tuhan, kita ngelihat anak-anak yang mengalami proses dibully misalnya. Kenapa dia bisa dibully? Ya karena dia mengizinkan si pembuli ngebully dia. Coba aja misalnya dia berani berdiri, bilang dia nggak mau, dia berani marah gitu. Tunjukkan kalau dia nggak suka, dia ngelawan. Pasti dia bisa.
Begitupun kita dengan keadaan. Kita seringkali ngelihat orang dibully kayak begitu, padahal banyak anak Tuhan tanpa sadar banyak dibully sama si setan. Padahal setan ini nggak punya keadaan, nggak punya Nggak punya kuasa, otoritas, nggak punya kuasa. nggak punya kuasa. Segala kuasanya ada di dalam kita. Nah, makanya perbesar kapasitas kita. Kapasitas kita ini kalau nggak pernah mau diperbesar, jadinya ya begitu. Matius 10 ayat 16 bilang begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekali lagi kenapa harus cerdik? Kenapa nggak tulus doang? Banyak kan orang Kristen gini, udahlah nggak usah triki-triki banget, yang penting kita tulus aja. Masalahnya kalau kamu nggak mau cerdik, si lawan kita senjatanya nih tipuan, bapak segala pendusta. Kalau cuman tulus, lihat deh orang-orang yang tulus tapi nggak mau belajar, orang-orang kayak begini yang selalu akhirnya kena tipuan. Akhirnya dia bilang, apakah Tuhan mengizinkan kondisi saya mengalami begini? Enggak, bukan Tuhan mengizinkan, kamu yang kurang belajar. Makanya kenapa firman Tuhan bilang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita mau mengusahakan Taman Eden hadirat Tuhan, tapi kita nggak pernah mau cerdik, kita nggak pernah mau, si iblis akan terus berusaha kayak itu kejadian sama si Adam dan Hawa, udah di Taman Eden ditarik ke bawah, jatuh di dalam dosa. Kehilangan deh dia Taman Edennya. Slide berikutnya. If you fail to prepare, you are prepared to fail. Jika Anda gagal mempersiapkan, Anda siap untuk gagal. Jadi segala hal yang Tuhan berikan kepada kita memang mau gak mau mesti kita prepare. Persiapkan. Ada pengalaman khusus untuk hal ini, Bu Inge? Kalau saya sendiri kan ada pelayanan di bidang anak. Jadi kalau mau hari Minggu pelayanan ya otomatis kita harus menyiapkan diri kita, yang pasti tetap harus mencari hadirat Tuhan terlebih dahulu. Tapi kan tetap harus menyiapkan bahan yang akan diajarkan ke anak-anak, itu kan ya namanya menyiapkan kalau dari. Betul. Memang hadirat Tuhan yang memerdekakan, tapi ada bagian kita yang harus kita persiapkan. Yang harus kita persiapkan. Nggak bisa kita bilang yaudah nanti kita lihat aja Ya biar lihat Tuhan. aja hari hala gimana jadinya gitu, nggak bisa. Persiapan itu penting. Betul. Kalau kita gagal mempersiapkan ya kayak jalan-jalan aja, kita mau pergi traveling. Iya. Kita mau pergi traveling, ya udahlah lihat aja di sana, nggak usah siapin baju, nggak usah siapin duit, nggak usah siapin apa. Akhirnya di sepanjang perjalanan menderita. Begitupun sama, ngurus Taman Eden ini semua perlu persiapan, perlu belajar. Slide berikutnya, di Pengkhotbah 10 ayat 10, Amplified Bible bilang gini. Jika kapak itu tumpul dan dia tidak mengasah ujungnya, maka dia harus mengerahkan lebih banyak kekuatan. Tetapi kebijaksanaan untuk mengasah kapak membantunya berhasil dengan sedikit usaha. Tadi saya baru ngomong di kantor sama orang-orang kantor. Saya bilang, tolong ya kerjanya jangan kerja keras, kerja cerdas. Iya dong? Yes. Kerja cerdas bukan kerja keras. Ngapain kita kerja keras sepanjang waktu tapi nggak mau cerdas gitu loh. Yang ada capek di otot doang ya. Capek di otot tapi tidak menikmati hasil yang sepantasnya gitu loh. Betul. Makanya kalau memang kerja cerdas ya seperti gini. Lihat dulu sebelum pakai itu kapak, lihat dulu kapaknya itu tumpul atau enggak. Kalau memang tumpul, beresin dulu. Nih ayat lebih berikutnya nih. Dari Pengkhotbah yang terjemahan The Message bilang gini. Ingat, dia bilang. Remember, semakin tumpul semakin keras pekerjaannya, gunakan kepala Anda. Jadi kalau dibilang ngurus hadirat Tuhan itu berat, capek ngurus Taman Eden, ngurus bikin keluarga yang harmonis itu berat. Pakai kepala, jangan cuma pakai tenaga doang. Mikirin bagaimana untuk bikin hadirat Tuhan ada di dalam keluarga yang harmonis. Kalau dibilang buat bikin di dalam hubungan suami istri misalnya, susah ya urus suami istri hubungan biar terus langgeng, susah kan? Makanya pakai otak. Jangan cuma pakai ya udah saya mau tapi nggak pernah mau pakai otak. Dibilang apa? Semakin banyak otak, maksudnya semakin banyak pakai pikiran, semakin sedikit otot. Kenapa akhirnya banyak ketegangan dalam rumah tangga? Karena nggak mau pakai otak, banyaknya cuma pakai otot, adu gede suara. Iya kan? Pakai emosi juga ya kok. Begitupun kita ngurus anak. Begitupun kita ngurus anak. Iya betul.
Daripada kita mau belajar bagaimana parenting yang bagus, kita pokoknya minta anak kita pokoknya ya lu harus dengerin apa kata papa, lu harus dengerin apa kata mama. Tapi kita nggak ngerti bagaimana kejiwaan si anak, bagaimana ini seasonnya si anak mesti bagaimana. Jadi kita udah bahas tentang roh jiwa tubuh. Ada yang memang urusan secara roh, tapi ada juga bagian di jiwa, nggak boleh ditinggalin. Ada juga bagian secara tubuh. Betul. Jadi nggak bisa orang itu, nanti kita bahas lebih dalam. Ada. Jadi kitab pengkhotbah ini itu dituliskan, dikaitkan sama Salomo. Kitab ini isinya tuh ngomongnya tentang sia-sia semua. Ngebahas hidup manusia tuh yang sia-sia semua. Dia bilang ngelakuin apa ujung-ujungnya semuanya adalah kesia-siaan, usaha menjaring angin. Si Salomo yang sebegitu kayanya di akhir hidupnya dia tulis semuanya adalah kesia-siaan. Akhirnya dia kasih tauin bagaimana cara terbaik untuk hidup. Cara terbaik untuk hidup bukannya ke bawah sama arus. Tuhan minta kita take dominion. Kuasain itu arus, kendalikan keadaan. Karena memang kuasa itu ada di dalam kita. Tapi mau mengendalikan keadaan gak bisa cuman mau, mesti belajar. Betul, harus belajar mencari tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan udah kasih kita, misalnya kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau dong rumah, satu kali Tuhan kasih rumah. Terus kita gak pernah belajar untuk menjaga rumah itu tetap bersih. Bagaimana caranya rumah itu lampunya bisa terang, bagaimana rumah itu wanginya juga bisa enak. Biar WC-nya bersih, kita gak pernah mau belajar bagaimana di dapur yang bagus. Akhirnya rumah yang Tuhan kasih juga ujung-ujungnya jadi Kotor, jadi nggak jadi terurus. bedeng jadinya. Iya. Begitupun seluruh apapun yang baik dalam hidup kita, kalau kita gak pernah mau belajar, jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini, kita akan gini, ketika Tuhan kasih kita mengerjakan Taman Eden ini, jangan juga cuman langsung bergerak tapi nggak ada persiapan gitu loh maksudnya. Kerjaan saya kan di bidang proyek nih, kontraktor. Kerjaan saya di bidang kontraktor, konstruksi. Ketika klien itu ngasih saya proyek, nggak bisa ya udah langsung kirim tukang, kerjain langsung ke lapangan. Ya nggak bisa. Bahas dulu, meeting koordinasi dulu satu-satu, timelinenya bagaimana, siapa yang masuk duluan, apakah nanti bagian listrik yang masuk duluan, apakah nanti bagian sipil, apakah bagian apa, itu kan semua harus diatur, koordinasi dulu, penajaman dulu, itulah menajamkan mata kapak maksudnya, persiapannya bagaimana. Kalau persiapannya udah mateng, eksekusi di lapangan gampang, tapi seringkali orang begini, begitu dapet nggak dipikir, ya itulah kalau orang kayak apa yang dipikiran langsung ngomongin, bahaya loh, walaupun kelihatannya Terlihat sepertinya mudah, spontan. Tuhan maunya kita tuh bukan jadi orang yang reaktif kan, kita udah pernah bahas. Tapi kita orang yang bisa berespon. Respon ini ditentukan oleh seberapa kita punya kebenaran. Kalau semakin banyak kita punya kebenaran, respon kita akan makin tajam. Tapi kalau orang yang tidak punya kebenaran, dia tuh kena keadaan akan reaktif. Reaktif itu apa? Kayak orang latah gitu loh. Akhirnya kalau orang kayak begini selalu salah langkah. Kalau kayak main catur itu kayak majuinnya salah, tiba-tiba skakmat gitu loh. Harusnya kan kita ngelihat keadaan kan kita perhatiin dulu dong, ini bagaimana. Pikirin dulu planningnya bagaimana, pikirin dulu langkah ke depannya gimana, pembagian tugas, delegasi, pembagian waktu, itu kan harus dipikirkan. Coba deh pikirkan, ini kan kita mau ngomong bagaimana mengerjakan apapun yang Tuhan kasih ya. Kita udah ngomong semua yang tentang roh, kita udah ngomong dari, kita kan udah mau 1 tahun nih fellowship. Semua yang ngomongan tentang yang roh-roh, yang spiritual kita udah bahas hampir mau 1 tahun. Ini udah fellowship ke-23 kalau nggak salah. Tapi maksudnya hari ini kita mau drilling nggak cuma ngomong apa yang secara spiritual, apa yang roh, kita mulai masuk juga kepada apa yang di jiwa. Jadi kita nggak bisa mengawang-awang cuma ngomong apa yang di roh doang, tapi yang di jiwa kita nggak mau kerjakan gitu loh. Pikirkan coba, seberapa sering kita menemukan diri kita berjuang dengan suatu tugas, hanya karena kita nggak memiliki keterampilan yang tepat. Coba, slide ada di slide-nya nih sebenarnya pertanyaannya, bisa ditampilin nggak pertanyaannya? Seberapa sering kita menemukan diri kita berjuang dengan suatu tugas hanya karena kita nggak memiliki keterampilan. Padahal keterampilan itu, talenta itu Tuhan udah kasih di dalam kita, tapi kita nggak pernah mau dan kita bilang gini, ya udahlah kalau nanti juga Tuhan akan buka jalan. Kelihatannya rohani ya ngomongannya, padahal males aja. Iya kan? Ketika Tuhan kasih satu pekerjaan, ya udahlah nanti Tuhan buka jalan, udah kerjain aja asal-asal.
Kalau Tuhan yang udah buka jalan pasti nanti Tuhan akan ini atur-atur gimana. Nanti kita lihat deh, ujungnya pasti akan beres. Ya kalau orang di model begini dapat berkat Tuhan mah hancur, berkat Tuhan habis, Taman Edennya berantakan semua. Namanya orang ada istilahnya tau nggak? Nama istilahnya amanah. Pernah dengar bahasa amanah itu apa? Iya. Amanah itu kalau dapat tanggung jawab, dipikirkan matang-matang bagaimana untuk mengeksekusinya. Jangan cuman asal gitu loh. Pelayanan pun juga sama. Kayak gitu. Pelayanan di gereja atau di mana nih Ko Willy? Ya di gereja, Di rumah, di mau di pekerjaan atau gereja, mana mau di nih? rumah, dimanapun begitu Tuhan kasih kita satu visi, memikirkan visi kan di roh, kita udah bahas. Iya. Ketika Tuhan memberikan kita vision di roh, ada bagian jiwa kita mikirin bagaimana melakukan misinya. Ketika jiwa kita memikirkan misinya, baru tubuh kita melakukan actionnya. Seringkali kan orang dapat visi dari Tuhan langsung action, tapi nggak melakukan ada di misinya ini apa, cara kerja gimana? Kan kita udah bahas. Nah, vision itu kalau di roh itu kayak CEO, mission itu di jiwa kayak manajernya, action itu di tubuh kayak staf pelaksana. Bayangin kalau misalnya bos gede nih bilang, saya pokoknya mau minta omset perusahaan ini 1 bulan ini 1 triliun. Perusahaan yang udah level gede, makanya dia perlu ada manajer-manajer yang pintar-pintar supaya ketika bos gede ngomong, manajer-manajer ini bisa mikirin bagaimana langkah yang harus dikerjakan kan. Betul. Apakah mesti bikin campaign, apakah mesti bikin promosi, itu kan dia bagian manajer. Strategi. Mengatur strategi, baru ketika strateginya dibuat, dia ACC sama bos gede ACC, budget di ACC, baru dia ngomongin ke staf pelaksana kan. Coba bos gede ngomong, pokoknya saya minta 1 bulan 1 triliun. Terus nggak pakai ada manajer, langsung kepada staf pelaksana. Staf pelaksananya stres nggak? Puyeng itu. Puyeng, nggak mungkin. Makanya sama ketika Tuhan kasih kita satu tanggung jawab, buatlah satu revival misalnya. Ketika Tuhan kasih revival di roh kita, oke, harus terjadi lawatan. Jiwa kita yang harus mengatur strateginya. Makanya jiwa kita harus pintar. Jiwa kita harus belajar, diperbesar kapasitasnya. Ketika Tuhan kasih satu tanggung jawab pelayanan, jiwa kita yang mikirin, oh strateginya masih begini-gini. Setelah bikin strategi, jangan langsung jalan, tanya dulu, ACC dulu sama bos gede. Iya kan manajer kan kalau bikin strategi, Iya. tanya dulu sama bos gede, bos boleh nggak nih budgetnya segini dia. Presentasi dulu biasanya. Presentasi dulu ke bos. Ya sama, ketika jiwa kita udah bagi, tanya dulu Tuhan, boleh nggak saya ngelakuin ini? Kalau Tuhan bilang oke, laksanakan, jalanin. Apakah misalnya mau bikin revival kita mesti penginjilan di jalan-jalan? Apakah kita memang mesti melakukan bakti sosial? Atau mau buat rumah singgah atau pasar murah? Jalankan, kalau memang itu dalam ketepatan. Tapi seringkali kenapa jadi bermasalah kita dalam melakukan apa? Karena dapat dari Tuhan apa, nggak dipikirin dulu, langsung jalan. Ini dalam segala hal. Nah, makanya luangkan waktu untuk menilai. Coba cek, Tuhan kasih kita kan talenta beda-beda nih. Strength-nya beda-beda. Caca punya strength-nya apa? Kekuatannya. Mata kapaknya Caca apa? Mungkin jago ngomong kalau Ya, apa kayaknya mungkin luas. berbicara depan Itulah umum mata ya. kapaknya Caca. Cari tahu mata kapaknya itu apa. Mata kapaknya saya nih misalnya lebih ke pengajaran. Misalnya ini memang talenta yang Tuhan kasih. Perdalamlah, maksudnya asah terus. Jadi nggak bisa bilang oh udah Tuhan atur begini. Tapi saya nggak pernah mau belajar bagaimana untuk skill komunikasi. Bagaimana cara untuk ngomong yang benar. Bagaimana cara untuk atur intonasi. Ya nggak bisa, itu namanya saya nggak mengasah mata kapak, cuman yang penting dapat dari Tuhan ngomongin, yang penting dapat dari Tuhan nggak ngomongin. Kan nggak semua orang bisa terima apa yang kita ngomongin, ngerti nggak? Ya. Bisa jadi apa yang kita ngomongin terlalu berat buat dia, atau mungkin jadinya lama-lama kita dianggap aneh sama orang. Karena kita nggak melatih bagaimana cara skill, kan ada namanya skill komunikasi sama orang. Kayak Inge, mungkin mata kapaknya Inge adalah apa? Di bagian anak. Di bagian sepertinya. anak-anak. Bagaimana cara mengasah mata kapaknya? Ya itu mengasah kapak ya ikut training misalkan. Ikut training misalnya. Ada training tentang anak ya ikut supaya kita mengasah mata kapak cara menghandle anak usia 1-3 pasti berbeda dengan usia yang sudah 10-12 tahun. Betul. Sehingga ketika Tuhan kasih satu tanggung jawab, Ya. Inge ngerti bagaimana untuk mengeksekusinya. Mengeksekusi tanggung jawab tersebut. Nah itu makanya pikirkan hidup kita seperti kayak peralatan. Kita kalau punya peralatan di dapur atau di rumah, maunya kita punya gunting tajam atau tumpul.
Tajam. tajam. pastinya. Supaya anytime kita mau pakai bisa kan? Betul. Pastikan kehidupan kita tajam secara roh, secara jiwa, secara tubuh. Kalau Tuhan kasih tahu kita untuk bergerak, kita mau bergerak pun siap. Enggak ketika Tuhan kasih tanggung jawab kita baru cari tahu bagaimana. Kita harus selalu siap anytime. Tapi kalau misalkan itu juga kita bisa tanya, misal kita tahu kita ada kapasitas misalkan dikasih talenta, tapi kita belum bisa nih, belum tahu, kita bisa tanya lu ke Tuhan, Tuhan aku harus mengikuti apa, tolong Tuhan yang buka jalan juga sebetulnya itu bagian dari tanggung jawab kita juga kan ya. Iya, itu namanya manajer yang tahu diri. Kalau dia nggak tahu nggak jelas tanya sama bosnya. Kalau manajer yang bodoh ya, dia nggak mau kelihatan bego nih sama bosnya. Disuruh sama bosnya, oh udahlah biar gue kelihatan pintar, gue kerjain aja langsung. Padahal nggak nyambung dia sama mau bosnya. Malu bertanya sesat di jalan. Betul. Tanyalah sama Tuhan kalau memang terhadap talenta dan strength ini, Tuhan talenta saya ini, bener nggak Tuhan boleh saya kembangkan? Boleh nggak ini? Tanyalah sama Tuhan, orang dikasih Roh Kudus, makanya kenapa dibilang Roh Kudusnya ada di dalam kita. Tapi lebih daripada kita ngobrol sama dia, nanya kepada dia, kan dia yang membukakan seluruh kebenaran. Kita lebih nanya sama dunia, yang mana dunia dengan segala keinginannya ujungnya adalah kebinasaan. Tapi herannya banyak kita tetap nanyanya sama dunia. Saya dulu pikir ngomong sama Roh Kudus itu klise loh. Sampai akhirnya ketika saya sadar, saya pikir gini, kok bisa ya dukun aja bisa ngobrol sama tuyul, sama jinnya dia. Masa kita anak Tuhan punya Roh Kudus kita gak bisa ngomong sih? Nggak adil kalau memang orang yang nggak percaya Tuhan aja dia bisa ngomong sama setannya dia, masa kita anak Tuhan? Tuhan loh, dia yang mau ngomong sama kita, bukan kita yang mau ngomong sama dia. Tapi kita yang bukannya nggak bisa dengar suara Tuhan, emang kita yang nggak mau dengerin dia. Contohnya nih, Inga ada di samping saya nih. Walaupun saya ngomong keras-keras, kalau Inga cuekin saya, tetap aja saya ngomong apa nggak masuk ke kuping Nggak Inga. masuk ke kuping. Walaupun Denger, di samping. ada suara tapi nggak menangkap apa yang diomongkan itu diomongin gitu loh maksudnya. Sebenarnya kan setiap hari Roh Kudus ngomong sama kita. Iya. Cuman karena pikiran kita nggak pernah ke arah dia, kita mikirnya selalu ke yang lain. Dia ngomong udah 1000 kata juga, kita mana Roh Kudus saya nggak dengar. Coba dong duduk diam, dengar dulu, ambil saat teduh. Baca firman Tuhan. Pasti deh, nanti ada firman Tuhan yang berbicara. Ini yang saya alamin, ada satu yang orang nanya sama saya, kok Will lu bisa sih sharing dapat revelation untuk ngomongin apa yang dibagiin di Gaspit? Saya bilang saya bukan karena saya yang mencari-cari. Bukan. Bagian saya cuma tanya Tuhan, Tuhan mau ngomongin apa? Bawa dalam saat teduh, minta ini dari dia. Hikmat itu permulaan hikmat dari apa? Takut akan Tuhan. Kan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, Ya. dia akan memberikan hikmat, revelation. Revelation itu adalah rahasianya Tuhan. Rahasianya Tuhan cuma dikasih sama orang yang takut sama Orang dia. yang takut sama dia. Takut di sini menghormati, maksudnya bukan takut kayak sama Respect setan. ya. Respect. Sama kayak Inge, rahasia Inge cuma akan dikasih sama siapa? Orang yang menghormati Inge, yang jadi sahabat. Mungkin emang rahasia Inge cuma dikasih sama orang di tengah jalan. Orang Nggak dikenal, mungkin lah. mungkin. Lah kalau kita mau dapat rahasia dari sorga, tapi kita nggak pernah menghormati sang pemilik rahasia. Bahkan ketika sorga memberikan rahasia itu, kita main buang seperti sampah. Ngapain dia ngasih ke kita? Dia akan kasih kepada orang yang mencari dengan segenap hati. Kalau kita dapat, makanya kenapa hargai firman Tuhan. Slide berikutnya, Abraham Lincoln bilang gini, berikan aku 6 jam untuk menebang pohon dan aku akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah kapak. Nggak heran kan Abraham Lincoln jadi presiden kan? Ya karena begini, dia orangnya hebat. Punya pola pikir kayak begini. Orang lain dikasih 6 jam buat nebang pohon, dipakainya main langsung kerja tanpa ngelihat kapaknya ditajam atau enggak. Abraham Lincoln dia bilang gini, kalau saya dikasih waktu 6 jam, 4 jam dia pakai buat ngasah dulu mata kapaknya. Bikin strategi dulu, persiapkan dulu, pikirkan rencananya bagaimana. Nggak heran makanya dia jadi presiden. Betul. Mungkin kalau misalnya orang berpikir di luar juga kayak ini ngapain orang 4 jam ya ngasah aja gitu nggak kerja-kerja gitu sih, kan. Gue gak kerja-kerja, Nah, iya terkesannya santai. Iya benar itu kalau mata dunia. Makanya mengasah mata kapak versinya kita anak Tuhan berbeda dengan dunia. Betul. Mengasah mata kapaknya versi dunia adalah tanya apa kata dunia kan, dengan hikmat dunia. Tapi kita, tubuh Kristus, kita namanya tubuh, kita punya namanya kepala. Tuhan Yesus itu ngomong gini loh, firman Tuhan bilang gini,
Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tapi aku nggak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Karena sedikit sekali tubuh Kristus yang mau ngasih tubuhnya untuk dia jadi kepala. Makanya kenapa tubuh Kristus yang ada sekarang susah untuk mendapatkan ketajaman. Sedikit yang bisa mendapatkan ketajaman. Coba dong sebagai tubuh Kristus, taruh Kristus sebagai kepala. Bukannya program, bukannya agenda, bukannya tentang wah ini doktrin atau ini apa. Coba duduk diam aja, karena kebenaran itu mutlak kok. Yang mempecah-mecahkan manusia sebenarnya. Betul. Kebenaran itu mutlak, namanya kebenaran itu absolut. Kalau memang kita menjadikan Kristus sebagai kepala, dia akan memberikan hikmatnya. Sebenarnya nggak perlu ada perpecahan. Itulah ketajaman, kita mendapatkan ketajaman daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan ketajaman, kita melihat pengetahuan itu udah jadi beda. Nih, jadi slide berikutnya ini. Jadi yang mau kita bahas sekali lagi, penajaman mata kapak ini untuk yang malam ini adalah di jiwa ya. Ini yang ada tabelnya, kita udah pernah bahas juga tentang tubuh, jiwa, dan roh. Tapi tadi sekilasan kita udah ngomong, Tuhan mau kita memperbesar kapasitas kita. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara mengambil keputusan. Teman-teman lihat di situ, kesadaran itu ada kesadaran tubuh, kesadaran jiwa, kesadaran roh. Kesadaran tubuh, saya ulang sedikit, Tuhan udah memberikan otot di situ. Jiwa ada logika, roh ada iman. Cara mengembangkan otot mau gak mau mesti olahraga, jiwa harus belajar. Roh itu Tuhan kasih iman, cara mengembangkannya, mempertajamnya adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, hasilnya mendapatkan hikmat. Kalau kita mau mempertajam yang ada di jiwa, logika, cara mempertajamnya adalah belajar. Ketika kita belajar, kita memperoleh namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini loh yang membuat kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan kasih. Berarti learning is the key ya. Iya. Belajar itu adalah kuncinya nih. Mau nggak kita nih belajar? Tapi untuk banyak mempertajam? orang yang kayaknya bagian sini tuh yang miss ya. Banyak yang miss. Ada yang misalkan orang di tubuh doang, jadi langsung action. Yang gitu penting kan. pelayanan Tapi, misalnya iya, gitu ya. Tapi di jiwanya nggak dilengkapi. Ada Betul. juga yang di roh doang, tapi di jiwanya. Nah kalau kita mau belajar di jiwa, kita akan mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan ini beda dengan hikmat ya. Karena orang Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi, mereka punya pengetahuan firman. Tapi karena mereka secara rohnya nggak takut akan Tuhan, makanya mereka nggak punya hikmat. Makanya mereka bingung lihat Tuhan Yesus lakukan mujizat ini itu kok mereka nggak bisa. Tapi kita yang sekarang udah ngerti, yang secara roh, oke, itu udah kita bahas di fellowship sebelumnya. Yang hari ini kita mau bahas adalah tentang yang di jiwa. Nah, ketika kita mau belajar, setelah roh kita mendapatkan hikmat, terus di jiwa kita mau belajar, kita akan mendapatkan pengetahuan. Sehingga dengan pengetahuan di jiwa, kita akan mengerti bagaimana secara roh melakukan peperangan rohani. Secara metodenya ya. Contohnya misalnya kita harus ada istilahnya mesti pemetaan. Pemetaan itu kalau kayak kita lagi mau buka bisnis itu survei pasar dulu. Ini lawannya kayak apa? Peta bisnisnya kayak apa? Ada yang namanya doa keliling. Itu pengetahuan semua. Ada yang namanya pengetahuan tentang malaikat. Itu semua pengetahuan. Itu bisa dibelajarin. Sumbernya banyak. Ada juga pengetahuan di jiwa. Pengetahuan di jiwa tentang apa? Karakter, psikologi, parenting, hubungan antara orang, manajemen keuangan. Itu semua adanya di jiwa. Ada juga pengetahuan di tubuh. Bagaimana tentang kesehatan, tentang semua yang di tubuh lah. Bagaimana tentang fashion, bagaimana pakai pakaian yang pantas, Itu di tubuh berarti bagaimana etika di meja makan, itu semua penting. Adanya di jiwa. Nah, semakin diasah pengetahuan ini akan semakin tajam. Sehingga ketika kita jadi anak Tuhan, kan lucu kalau kita jadi anak Tuhan nih, contoh pengetahuan di tubuh. Jadi anak Tuhan tapi nggak ngerti etika lagi ketemu sama orang, kan jadi batu sandungan. Main nyelonong aja ya. Jadi anak Tuhan dapat visi dari Tuhan tapi nggak ngerti etika misalnya cara berpakaian, kan jadi batu sandungan. Betul.
Jadi anak Tuhan ngerti dapat hikmat, tapi nggak ngerti bagaimana cara untuk ngomong sama orang, ngomongnya berantakan. Kan jadi batu sandungan. Ya, makanya pengetahuan ini bukan yang nggak penting, penting. Makanya kenapa kemarin kita udah bahas di Taman Eden. Seluruh buah boleh dimakan, tapi buah pohon pengetahuan jangan lu makan, jangan kita makan, tapi dikembangkan. Pengetahuan ini boleh kita pertajam, tapi jangan ini menjadi Tuhan, jangan kita makan. Karena kalau mata kapak kita makan, kitanya mati, makan pisau. Ngerti nggak Iya, maksudnya? betul. Ya benar. Ngerti kan? Jadi pengetahuan ini seperti kayak pisau, netral sifatnya. Pisau itu kalau dipakai sama orang yang baik, jadilah dia baik. Pisau kalau dipakai sama orang jahat, jadilah dipakai ngebunuh orang. Dokter tujuannya adalah menyembuhkan orang, tapi di zaman Nazi, Hitler, dokter dipakai buat bikin kamar gas. Pengetahuan ini sifatnya sebenarnya netral. Makanya penting sebelum kita mempertajam pengetahuan, pastikan kita sudah takut akan Tuhan. Kita menjadikan Kristus sebagai kepala, sehingga pengetahuan ini dipakai oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau tubuh Kristus nggak mau jadikan Kristus sebagai kepala, jadi yang jadi kepala siapa? Tuhan nanya, kamu itu hamba saya atau hamba Mamon katanya. Akhirnya anak Tuhan, tubuh Kristus yang nggak mau jadikan Kristus sebagai kepala. Seluruh pengetahuan yang dia punya, yang dia pertajam, pengetahuan tentang manajemen, pengetahuan tentang bagaimana ngomong sama orang, dipakai semua buat apa? Jadi buat nipu orang, jadi buat mengendalikan, jadi manipulasi orang. Sering nggak kita dengar orang datang ke gereja tapi malah kena kecewa, malah kepahitan. Kenapa? Ya karena begini, pengetahuan itu tidak ada di tangan yang tepat, ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Karena kapak ini cuman alat, yang megang kapak juga penting, yang megang kapak itu manusia roh kita yang wake up, ini udah kita bahas. Mata kapak ini jangan dimakan, logika kita yang kita pertajam, pengetahuan ini jangan malah kita jadi kepinteran lebih pinter daripada Tuhan. Kapak ini kalau dimakan kitanya mati, cobain aja makan pisau. Ya, nggak bisa sih Ya nggak bisa. pastinya. Tapi herannya kita ketika kita makin pintar, kita lebih pintar daripada Tuhan. Setiap logika itu kita makan. Setiap firman Tuhan ngomong apa, kita bilang nggak masuk akal. Firman Tuhan udah bilang apa, lakukan apa, kebenarannya apa. Kalau kamu menabur, kamu akan menuai. Itu udah hukum. Tapi pengetahuan dunia bilang apa? Kalau kamu mau kaya, kamu mesti banyak simpen buat diri kamu sendiri. Logika ini ditelan sama dia. Tuhan gak dijadikan kepala. Akhirnya yang jadi kepala siapa? Ya setan. Makanya dibilang peperangan ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Kalau kita gak mau tunduk kepada Allah dan melawan si iblis, iblis lari gak? Gak lari. Firman Tuhan bilang tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari. Penundukan kita kepada Tuhan, itu akan membuat kita memakai kapak ini sebagaimana mestinya. Dipakai benar-benar untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, jadi mulai ngerti gak di sini, kenapa pohon pengetahuan dan baik dan jahat ini di Taman Eden gak boleh, Tuhan bilang kagak boleh dimakan. Karena itu kayak mata kapaknya di situ. Ngerti gak maksudnya? Yes. Pohon pengetahuan itu jangan dimakan tapi diusahakan dan dipelihara. Sama. Kita punya pengetahuan kan, logika itu kan bisa membedakan baik dan jahat kan, logika kita kan. Iya. Logika kita ini dikembangkan. Tuhan gak bilang kita jadi orang Kristen gak pakai logika ya. Makanya dibilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Logikanya dipelihara, dikembangkan, dipertajam, dibelajarin, di-upgrade kapasitasnya. Tapi jangan dimakan. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan malah kita yang menjadikan Tuhan dengan punya pengetahuan, malah merendahkan orang-orang yang punya hikmat Tuhan dengan rasanya kita yang kepinteran. Ini jadinya orang-orang ateis. Lihat deh, orang-orang ateis itu bukan orang yang bego, itu orang yang pintar. Pinter banget. Pinter malahan. banget, saking pinternya Tuhan dia pinggirin. Itu kan dia nelen mata kapaknya. Ngerti gak maksudnya Iya, sampai iya. sini? Dia jadinya menelan pisau itu ya. Dia menelan pisau itu. Slide-nya berikutnya. Kapasitas Tuhan mau memperbesar kapasitas kita. Taman Eden itu hadirat Tuhan maunya diperbesar. Bagaimana? Kapasitas itu adalah hasil dari kesadaran, ditambah kemampuan, ditambah pilihan. Kesadaran ini adalah sesuatu yang kita pelajari. Kesadaran ini ada kesadaran di roh, ada kesadaran di jiwa, kesadaran di tubuh. 3 aspek ya. Roh, Ada jiwa, 3 tubuh. aspek ini.
Kesadaran ini sesuatu yang kita pelajari. Kesadaran di roh, cara belajarnya gimana? Takutlah akan Tuhan. Maka kita akan memperoleh hikmat. Kesadaran di jiwa, cara mengembangkannya gimana mempelajarinya? Belajar. belajar. Maka kita akan dapat pengetahuan. Kesadaran di tubuh, cara kita mengembangkan otot gimana caranya? Ya berolahraga. Berolahraga, makanya kita punya tubuh yang kuat. Kesadaran ini ditambah kemampuan, kesadaran itu sesuatu yang kita pelajari. Kemampuan adalah karunia yang sudah Tuhan kasih. Emang Tuhan udah kasih, kemampuan itu talenta. Itu memang Tuhan udah kasih, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang kasih 2 talenta, ada yang kasih 5 talenta. Itu udah Tuhan kasih. Tapi untuk memperbesar kapasitas itu harus kitanya punya kesadaran yang kita belajar dulu. Iya, kita harus Ditambah talenta daripada Tuhan, belajar ditambah talenta, ditambah pilihan. Pilihan ini artinya kita memang memilih untuk mau berkembang. Karena kalau kita punya kesadaran, punya pengetahuan, punya kemampuan, tapi nggak mau berkembang, ini sama aja kayak mobil, mobilnya udah keren, bensinnya banyak, tapi pasang rem tangan, ya nggak kemana-mana juga. Betul. Pernah nggak ngeliat orang yang kayak begini? Pinter sih, tapi kenapa nggak pernah kemana-mana? Ya karena nggak punya kemauannya itu, nggak ada passionnya. Kenapa dia di dalam Tuhan juga nggak pernah kemana-mana, nggak ada progres? Rem tangan. Iya karena dia rem tangan. Tuhan mau ajak jalan, itu kejadian sama Nikodemus. Nikodemus Tuhan mau ajak, udah dikasih lihat. Kalau kamu mau masuk kerajaan sorga mesti lahir baru. Dia pun juga sampai mengakui bahwa Tuhan ini benar. Tapi ketika Tuhan mau ajak dia jalan bersama dengan Tuhan, dia bilang apa? Jabatan dia sebagai guru besar menghalangi dia jalan sama Tuhan. Dia pasang rem tangan. Makanya hati-hati. Jangan sampai ketika Tuhan berkati kita, berkat itu menjadi penghalang kita untuk jalan sama Tuhan. Wah gak mungkin saya diajak jalan sama Tuhan. Sayang dong pekerjaan saya bagaimana saya tinggalin. Sayang dong nanti semualah sayang-sayangnya kayak si Nikodemus. Akhirnya dia gak kemana-mana. Makanya sekali lagi balance roh, jiwa dan tubuh. Jangan ngomong di roh doang. Tapi juga ada orang yang jadi orang Kristen ngomongnya gak mau tahu yang di roh, ngomongnya di jiwa doang. Nggak mau tahu tentang peperangan rohani, nggak mau tahu apa isi hati Tuhan, taunya cuma ngomongnya yang dibahas moral karakter. Salah nggak bahas moral dan karakter? Nggak salah. Nggak salah. Tapi hadirat Tuhannya jadi nggak ada di dalam hidup. Nah makanya semua Ya. ada bobot dan prioritas. Tiga-tiganya ini, makanya Paulus bilang, hendaklah tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara sempurna. Right. Karena semuanya berkesinambungan ya. Iya. Tapi Niko, mungkin ada question ya. Misalnya nih orang dikasih 1 talenta, dipercayakan 1 talenta nih, tapi bisa gak sih nanti ke depannya dikembangkan misalnya jadi dapat 3 talenta? Oh bisa, contohnya saya sendiri, nggak usah ngomong orang lain. Teman-teman komsel saya tahu, saya bukan orang yang bisa ngomong kayak begini. Saya bukan orang yang bisa suruh main gitar diliatin banyak orang di depan. Suruh worship leader, nggak. Saya tipe orang yang diam sebenarnya dari dulu. Nggak suka menonjol, nggak suka di depan spotlight begini. Saya lebih suka ada di belakang layar sebenarnya. Tapi ketika saya bilang Tuhan saya mau. Ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau. Tuhan bilang gini, kalau kamu setia pada satu perkara kecil, kamu akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Betul. Ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau. Ketika kita baru dapat 2 talenta atau 1 talenta, kita amanah. Kita kembangkan talenta ini, saya bilang Tuhan saya mau jadi hamba yang setia. Dengan 1 talenta ini saya pertajam. Ketika Tuhan bilang, karena saya takut sama Tuhan, Tuhan bilang, Will ayo kamu menginjil. Ya Tuhan walaupun saya malu, saya cuma baru bisa ngomongnya terbata-bata, tapi saya mau Tuhan. Lama-lama Tuhanlah yang melatih tangan kita untuk berperang. Tiba-tiba kita dibawa makin roh keahlian itu kayak Tuhan tambah-tambahkan gitu loh maksudnya. Ngerti nggak? Mungkin bahasa saya ngomongnya agak ribet nggak? Enggak sih. Cukup sederhana. Cukup. Ya, nah jadi mengasah dan menguasai mata kapak ini balik lagi kepada kedewasaan. Penting sekali, coba bayangin. Anak kecil kalau megang mata kapak gimana? Terluka ya pasti ya. Iya, Dan sangat berat. bahaya, betul. Bisa ngebahayakan diri dia sendiri kan? Betul. Bisa melukain orang lain nggak? Bisa. Makanya kenapa Tuhan akan kasih segala sesuatu tuh ada waktunya. Kalau memang kita belum sampai kepada waktunya kita untuk menguasai sesuatu, kayaknya seakan-akan kita kayak belum kebuka aja pintunya. Makanya firman Tuhan bilang yang mendapatkan warisan itu hanya orang-orang yang akil balik. Kita udah pernah bahas waktu itu. Tapi setan enggak. Setan itu maunya nih anak, masih anak kecil, karena memang dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan.
anak ini masih anak kecil dikasih pegang pisau. Tapi kalau Tuhan enggak. Dia masih anak kecil, secara anak kecil ini maksudnya ngomong secara roh ya, secara manusia rohnya belum wake up. Dalam prosesnya Tuhan belum izinkan. Tapi karena dia nggak mau bergantung sama Tuhan, dia bergantungnya kepada roh-roh dunia, akhirnya dibukain pengetahuan roh. Jadinya orang-orang ini jadinya apa? Jadinya dukun. Dia malah dikuasai oleh pengetahuan itu untuk membuat hidup dia makin kepada kebinasaan. Atau dia masih kecil rohani, tapi dia dibukain pengetahuan yang luar biasa. Akhirnya apa? Jadinya ateis. Akhirnya jadi senjata makan tuan, jadinya pengetahuan itu menusuk dia balik. Kayak anak kecil pegang pisau kebeler sendiri. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, setiap keterampilan itu kita dengan hikmat Tuhan kita akan mendapatkan sesuai dengan porsi kedewasaan kita. Kita jadi ngerti kita kenapa mesti punya pengetahuan ini, kenapa mesti punya keterampilan ini. Karena kita melibatkan terus kepada kehendak Tuhan, kepada apa yang Tuhan mau. Pasti setiap kemampuan itu semuanya perfect sesuai dengan kehendaknya ya. Kehendak Tuhan. Nah kalau mau proses belajar nih biar lebih cepat. Kadang-kadang banyakan orang suka gini. Kayaknya berat ya mengasah mata kapak ini buat belajar. Bagaimana upgrade talenta? Saya selalu ingat gini, kalau saya dulu baru belajar mobil, bawa mobil nyetir, bawaannya kalau mau belajar kayaknya mau langsung bisa. Kalau sama orang yang ngajarin selalu nanya, gimana kalau begini, gimana kalau begini, gimana kalau gini. Sama yang si coachnya ngajarin bilang gini, udah belajar dulu nyalain mobil, masuk gigi 1 dulu. Iya. Sama dulu waktu belajar main gitar juga sama, bawaannya maunya nanya gimana cara pindah-pindah chord, bagaimana caranya untuk main lagu cepet lagu ini, genjrengnya gimana. Gak usah buru-buru, santai aja Jack, belajar aja dulu pegang satu-satu chordnya, satu dengerin pelan-pelan. Saya selalu bilang kalau di kantor gini, kalau lu mau belajar, jangan kenapa di rumah, kan kerjaan saya kontraktor nih, saya ngomong dengan bahasa kontraktor. Kenapa di rumah itu ada dari lantai 1 ke lantai 2 harus ada yang namanya tangga. Supaya bisa orang naik dari lantai 1 ke lantai 2 dengan gampang. Ketika udah ada tangga, orang anak kecil pun bisa naik. Tapi kebanyakan kita males membuat tangga, langsung maunya dari lantai 1 lompat ke lantai 2. Makanya yang ada depresi. Sama dengan proses kita belajar. Buatlah tangga, maksudnya pencapaian milestone yang terukur. Lakukan aja dulu sehari, nggak usah muluk-muluk. Oh saya mesti mau baca ayat setiap hari 10 pasal, nggak usah. Ntar capek, baru jalan 2 hari ntar udah kecapean. Ya, Mulai aja satu ayat gak dulu. dilanjutin lagi udah begitu, udah Betul. menyerah dia. Mulai dengan anak tangga tuh yang kecil. Makanya orang kalau kita kontraktor bikin tangga itu ada batas ketinggian. Kalau terlalu tinggi naikinnya kecapean. Makanya dibuat ketinggiannya yang dinaikinnya nggak Iya, capek. yang ideal ya. Ideal. Coba bayangkan, kalau kita konsisten aja mau belajar setiap hari 1% aja. 1% tiap hari belajar, konsisten 1 tahun progres kita 360%. Yes. Tapi kebanyakan orang nggak mau menjalankan proses 1% belajar, 1% belajar setiap hari, maunya langsung 360%. Udah berganti-ganti tahun, dari tahun 2000, 2001, 2002, semuanya cuma jadinya resolusi doang, nggak pernah ada perubahan dalam hidup. Karena muluk-muluk, Terlalu tinggi mau yang dalam diinginkan. pelayanan, mau dalam mengikut Tuhan, mau dalam pekerjaan, terlalu muluk-muluk, maunya gede. Apa daya kemampuan nggak nyampe. Ya iyalah, sekarang dari lantai 1 ke lantai 2 maunya lompat. Jadi Ya memang Spiderman begitu. memang masih ada hukum gravitasi. Ya makanya Ya nggak buatlah bisa. tangga gitu loh maksudnya. Kita harus mengenali batas kapasitas diri kita. Kalau kita kagak bisa, buatlah anak tangga. Mau baca ayat, nggak usah muluk-muluk baca kebanyakan. Mulai aja 1 ayat. Oh doa, hebat ya orang bisa doa 5 jam. Hebat ya orang bisa doa 24 jam. Saya mesti bisa dong kayak dia. Ya dia memang udah memulai, kan kita baru mulai. Mulai aja doa 5 menit dulu. Tapi konsisten. 5 menit hari ini, besok jadi 6 menit, besoknya lagi jadi 7 menit. Lama-lama juga nyampe 24 jam. Tapi kadang-kadang kita gini, oh dia bisa 24 jam, saya juga mesti 24 jam. Bertahan cuma 1 hari atau 2 hari, udah itu ngilang. Gak mau datang lagi ke persekutuan itu. Karena malu, karena yang lain bisa dia gak bisa. Berarti yang dia lihat apanya manusianya apa gimana ya nih? Nah makanya segala sesuatu mengasah mata kapak itu ada caranya. Dan balik lagi, Tuhan kita itu ada lagu yang bilang ini, God is in detail, ada tuh lagunya tuh. Tuhan itu Tuhan yang suka kepada detailing. Detailing. Karena dia seniman yang luar biasa.
Kemarin di Rutan kan kita ngomong sama para napi. Lukisan yang berharga mahal itu bukan karena lukisannya keren. Karena tergantung siapa yang ngelukis. Coba nih contohnya Leonardo da Vinci misalnya, bikin lukisan cuman bikin segitiga aja. Dia jual, bisa laku berapa? Ya, karena nama dia terkenal Karena otomatis jadi namanya. mahal. Iya. Sekarang coba Bu Inga yang bikin, lu gambar deh tuh coba yang sampai keren-keren. Tuh coba jual di depan, ada yang mau beli nggak? Enggak Ya, belum ada, enggak tentu, terkenal makanya. namanya. Makanya gini loh, kadang-kadang kita suka bilang gini, saya nggak berharga, saya gagal, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Keberhargaan diri kita bukan ditentuin kitanya. Tetapi siapa seniman yang membuat kita ini God masterpiece. Kalau kita sadar kita ini masterpiece-nya Tuhan, nilai kita bukan ditentuin karena kitanya yang hebat, tapi iblis akan selalu berusaha membuat kita hebat dengan pencapaian-pencapaian. Wah, saya baru berharga kalau saya punya ini. Kalau saya berharga kalau saya punya ini. Padahal dia nggak pernah tahu. Tanpa lu melakukan begitu pun di mata Tuhan lu sudah sangat berharga. Kalau Tuhan udah bilang kamu berharga, berhargalah kamu. Nah, Betul. itu yang kita ngomong di Rutan kemarin. Betul. Dan Tuhan karena seniman mana ya, seniman yang mahal, itu tuh seniman yang jago pasti detailingnya beda sama seniman yang cuman asal ngeprint, yang cuman jeplak. Dia akan detailingnya halus kerjaannya, tarikan kuasnya. Sama kalau Tuhan mau ngajarin kita, jangan pernah melewatkan detail-detail terkecil. Ikutin aja alurnya Tuhan, karena dia senimannya. Kita udah mau selesai ya, bentar lagi. Jadi sadari bahwa ketika kita mengasah mata kapak, kalau kita ngomong di jiwa, jiwa itu kan ngomong pikiran ya. Pikiran kita tuh adanya di jiwa, logika kita. Tahu nggak ada yang namanya pikiran sadar 10%, ada yang namanya pikiran bawah sadar 90%. Tahu nggak sebenarnya setiap kita kenyataannya, tiap hari melakukan keputusan-keputusan itu yang dilakukan oleh alam bawah sadar. Kayak udah autopilot aja, kita kayak udah ke bawah arus. Contohnya gimana tuh kok? Contohnya orang yang bilang hidup saya udah pasti nggak pernah berubah deh. Oh saya orangnya udah begini, memang gagal. Itu udah pikiran-pikiran yang tertanam di alam bawah sadar. Contohnya, atau saya orangnya kayaknya nggak bakal pernah bisa menemukan pekerjaan deh. Atau saya kayaknya nggak bakal pernah punya pasangan deh. Itu kan udah ketanam di alam bawah sadar. Oh saya mah orangnya jelek deh. Saya ini semua deh perkataan tipu daya si iblis dia simpen. Dan itu menjadi kebenaran. Tapi ketika kita mengasah mata kapak kita, kebalik. Pikiran sadar kita menguasai pikiran bawah sadar kita. Maksudnya yang tadi waktu Memberikan nama bukan tuh maksudnya? Kenapa? Memberikan nama seperti. bukan, ini ngomong yang take beda lagi. dominion. Oh, take dominion. Ketika Tuhan memberikan Taman Eden, Tuhan mau kita take dominion akan semuanya. Jadi nggak ada keadaan yang tidak bisa dikendalikan. Cuman karena kita nggak mengerti caranya. Pikiran sadar kita bisa mengendalikan pikiran bawah sadar kita. Kalau kita mau belajar, caranya bagaimana? Dengerin Roh Kudus, baca firman Tuhan, dibukain. Makanya kan kita bahas kemarin di Harmony with God, kita tahu ada frekuensi. Kita tahu ada hukum dan ketetapan. Betul. Sehingga kita ngerti ketika ada pikiran bawah sadar ini yang mau nge-trap kita kepada jebakan si iblis, enggak. Kebenarannya firman Tuhan bilang begini, pikiran bawah sadar kita yang salah lama-lama bisa kita kendalikan. Ini namanya take dominion. Karena kita juga diberikan kuasa dan otoritas untuk membalikkan keadaan tersebut. Kan? Membalikan keadaan. Makanya firman Tuhan bilang ini, barang siapa menguasai mengalahkan dirinya itu lebih daripada orang yang mengalahkan satu sebuah kota. Sebelum kita mau menguasai dunia, coba menang dulu kita atas diri sendiri. Betul. Nggak usah terburu-buru, Tuhan nggak pernah terburu-buru, dia pemilik waktu. Lazarus yang udah mati aja, Tuhan datang tetap hidup kok. Maksudnya tenang aja. Tapi juga jangan males-malesan, belajar. Ya, kita yang terakhir. Udah di terakhir nih. Musuh dari penajaman itu apa? Bebal. Bebal itu tanda tumpul. Masa bodoh. Masa bodoh itu apa? Bedakan bodoh dan masa bodoh ya. Masa bodoh itu orang sebenarnya dia pintar, punya kemampuan, tapi dia memilih untuk masa bodoh. Bedakan sama orang yang benar-benar bodoh. Kalau bodoh dia memang nggak ada Ya udahlah, pengetahuan, ya udah. Orang bodoh tapi kalau dia masih mau berusaha, Tuhan pun masih mempertimbangkan. Orang kita dulu sekolah aja bego, tapi selama masih mau nulis ada ongkos nulisnya, masih tetap dihitung di sekolahan. Apalagi Tuhan, Tuhan juga memperhitungkan orang yang bodoh tapi dia masih mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan bilang, orang yang dipandang bodoh oleh dunia akan Tuhan pakai untuk mempermalukan orang yang pintar. Karena poinnya di sini,
Bukan masalah bodoh atau apanya, tapi mau nggak hatinya kita mau nggak sekarang. Kalau hati kita mau, Tuhanlah yang memampukan, sehingga nggak ada dari kita yang bermegah. Karena Tuhanlah yang menjadikan. Tapi yang Tuhan nggak mau itu adalah orang yang masa bodoh. Sudah diberikan talenta tapi dia tidak mau mengembangkan. Orang yang bebal. Bahayanya orang yang masa bodoh ini apa? Dia ini sebenarnya udah salah tapi nggak sadar diri dia salah. Dia ini udah sakit, dia ini udah bangkrut. Kenapa banyak pengusaha-pengusaha bangkrut nggak sadar tiba-tiba udah langsung bangkrut? Karena dia masa bodoh nggak pernah mau cek laporan keuangannya. Karena dia maunya ngabisin duit perusahaan doang untuk foya-foya. Begitu dia udah bangkrut dia baru tahu, mana coba lihat laporan keuangannya ternyata merugi aja tiap kali. Itu karena dia masa bodoh. Kalau kita nggak mau masa bodoh, kita mau belajar, nggak mungkin kita nyampe bangkrut. Ini ngomongin diri sendiri sih sebenarnya. Iya. Ngomongin sendiri. Jadi inilah saya. Jadi saya menelanjangi diri saya teman-teman semua di sini. Saya bukan orang yang perfect. Kalau saya bisa ngomong kelihatannya hebat begini, percayalah ini bukan saya yang ngomong, ini semua Tuhanlah yang hebat. Luar biasa. Yang poin berikutnya apa di situ? Suka Musuh dari penajaman, suka mencari alasan dan kambing hitam. Ini bisa jadi rohani. Daripada Contohnya gimana tuh contohnya rohaninya? nih orang yang pakai rohani nih. Contohnya ya, kita nggak usah ngomong orang yang nggak rohani deh, memang udah kita tahu tuh orang suka cari alasan. Orang yang suka cari alasan secara rohani apa? Daripada belajar, udah tahu dia susah nih, miskin nih. Padahal kita yang tahu, kita yang ngelihat nih, ini mah miskin mah karena memang nggak mau belajar aja, nggak mau kerja. Tapi orang ini bilangnya apa? Wah ini pasti ada roh kemiskinan. Yuk datang ke pendeta, doakan supaya roh kemiskinan ini tengking dalam nama Tuhan Yesus keluar. Ya sekarang roh kemiskinannya disuruh keluar. Tapi ini orang nggak mau belajar berbisnis. Bisa jadi kaya nggak? Nggak Ya bisa. nggak bisa lah. Lah ini yang terdengar rohani. Banyak orang datang ke KKR minta pengurapan, dituangin sampai minyak, sampai beleberan semua, sampai banjir. Tapi kenapa nggak pernah berubah-berubah? Ya iyalah, itu mencari kambing hitam. Padahal firman Tuhan bilang belajar semut aja bisa. Belajarlah pada semut aja bisa itu. Tapi kita seringkali ya gitu cari alasan, terdengarnya rohani. Wah nggak sempat belajar, nggak sempat kerja karena ada pelayanan. Bener karena pelayanan atau lari dari tanggung jawab? Bukannya nggak boleh pelayanan loh, bedakan ya. Terus musuh dari penajaman apa nih biar lebih cepat? Tidak mau belajar. Nggak mau belajar dan diajar. Ya ini. Nggak mau belajar itu maksudnya apa? Males ini sebenarnya bukan orang nggak punya kemampuan, yaitu masang rem tangan, males aja. Yes. Paling gregetan ngelihat orang kayak begini. Orang ini harusnya punya banyak kemampuan loh. Karena kemalesan dia ini nggak mau belajar, nggak mau diajar lagi. Udah bawaannya kalau bisa udah nggak heran orang ini hidupnya begini-gini aja. Terus apa? Nggak berani ambil tanggung jawab. Ya karena nggak mau disalahkan sama Tuhan. Setiap kali ada mesti ambil keputusan, ngambil tanggung jawab, udahlah dia aja. Kayaknya mengalah ya, rendah hati. Udahlah dia aja. Jangan suruh saya nggak ini, suruh dia aja. Saya mah nggak bisa, kelihatannya rendah hati. Padahal mah sebenarnya nggak mau disalahin aja. Banyak deh kayaknya. Banyak orang yang kayak gitu. Kalau memang Tuhan tempatkan kita pada satu situasi, entah itu sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan, sebagai apapun, nggak ada yang bisa ambil keputusan, maju sebagai anak Tuhan, ambil keputusan. Ya keputusan nggak akan menyenangkan semua orang, tapi harus berani. Makanya kenapa mata kapaknya harus diasah supaya keputusan yang diambil tajam. Nggak keputusan yang kayak kapak tumpul. Ya, jadinya merugikan banyak orang juga kalau seperti itu. Ya itulah, pemimpin yang nggak mau mengasah mata kapaknya, setiap keputusannya jadi keputusan yang bodoh. Betul. Yang terakhir, nggak berani ambil resiko. Nggak berani ngambil resiko, padahal mah nggak mau bayar di depan, tetap dia akan bayar di belakang. Slide terakhir ini udah terakhir. Terima kasih untuk kesabarannya semua. Slide terakhir. Ini dibilang, ini Abraham Lincoln lagi. Nggak heran makanya dia jadi presiden. Dia bilang, you cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. Ini mestinya ada Handy nih, biasa yang ngomongin bahasa Inggris. Ini ngomongnya agak kepelintir-kepelintir bibirnya. Jadi ya kita nggak bisa menghindari tanggung jawab yang ada sekarang, udahlah nanti aja, pasti tetap harus bayar harga. Nggak mau belajar sekarang, tetap nanti di masa tua harus belajar. Nggak mau belajar bagaimana ngomong sekarang, sampai tua, ini akan membuat kita terus hidupnya terguling-guling. Begitu-begitu aja ya. Nah, sekarang kira-kira setelah ada gambaran kayak begini,
ini masih belum sampai dalam loh. Next pertemuan lagi kita ngedrill lebih dalam. Makanya yang ini datang nanti kalau bisa 2 minggu datang lagi. Jadi pembahasan di Gasmit kayak begini. Jadi kita nggak ngomong di permukaan kepada permukaan. Enggak, kita maunya drill terus makin dalam. Betul. Ini masih kemarin 2 minggu lalu di atas. Ini masuk ke tengah-tengah nih. Tengah-tengah. Nggak mungkin sampai ke dalam lagi karena keterbatasan waktu. Betul. Makanya kalau teman-teman di sini yang pengen detailing lebih dalam, ikut pot. Di POD itu kita ngomong lebih santai, itu lewat Zoom. Itu kayak komsel online-nya kita belajar bedah, teman-teman yang mau nanya pun juga bisa. Ada sesi tanya jawab. Ada sesi soalnya tanya ya. jawab, itu waktunya lebih bebas karena lewat Zoom. Dan itu dari teman-teman dari berbagai Indonesia juga ikutan ya. Betul, seluruh Indonesia juga bisa mengakses ya. Bisa mengakses dari manapun juga, ada yang teman dari Kemarin Australia ada juga. yang datang dari Australia, ada yang Iya. dari Nah. Nggak cuma Ambon, seluruh Indonesia, macam-macam. seluruh dunia. Iya, seluruh dunia lah. Jadi gini, hari-hari ini hari penuaian. Jiwa-jiwa nih, ladang sudah menguning siap dituai. Kalau kita jadi anak Tuhan gak kuat secara roh, jiwa dan tubuh, gak tajam, gak akan kita jadi penuai-penuai yang kuat, gak akan jadi pelaksana firman yang kuat. Yang ada kita jadi batu sandungan di mana-mana. Betul. Ya, jadi terima kasih semua untuk pembahasan hari ini. Moga-moga memberkati teman-teman semua. Maafkan kalau ngomongnya masih ada belepetan. Masih lagi belajar juga karena bukan public speaker sebenarnya. Gak apa-apa, yang penting terus pertajam terus. Pertajam, Pertajam terus. mata Mengasah, mau diproses. mau diproses. Betul sekali. Itu kata kuncinya, Yes, mau Mau diproses. diproses. Karena apa? Walaupun di dalam proses itu ada kerikil-kerikil itu biasa. Namanya proses belajar. Iya, kalau nggak ada Sabar. kerikil justru itu malah nggak bisa naik kelas ya. Iya betul. Nah, jadi makanya teman-teman sekalian mau hidupnya diproses, mau belajar, cuma kuncinya cuman 2 kata doang ya, Ci Inga. Cuman mau pertama, yang kedua belajar. Belajar, iya. Nah, mau ambil tanggung jawab, mau ambil ikut jalan untuk ikut sama Tuhan seperti yang ini. Yang penting ada hubungan juga sama Tuhan ya, ada connection dengan Tuhan. Tuhan mungkin berbicara dengan kita begitu lembutnya, kadang sampai nggak kedengeran ya. Nah itu mungkin karena suara di luar terlalu bising. Terlalu bising, Terlalu betul. bising. Makanya kenapa kan itu ada noise canceller kan? Yes. Buat itu apa sih namanya? Ini nih Ya, AirPod ya, ah. ya itu. Jadi next pertemuan kita akan detailing lebih dalam. Kan kita ngomong hari ini tentang pengetahuan. Mhm. Nanti kita akan ngomong pengetahuan di roh yang tadi ada ngomong tentang pemetaan, mapping, kita akan ngomong tentang doa keliling, kita akan ngomong tentang namanya peperangan roh itu seperti apa, bagaimana tentang ngomong tentang moral, tentang karakter, itu akan kita detailing. Di next Ini, fellowship di Di ya. next fellowship-nya itu akan tema-tema berikutnya. Oke. Jadi teman-teman yang ada di sini semua punya ketajaman terhadap mata kapak ini. Betul. Tapi tentu sebelum menggunakan mata kapak ini pastikan manusia roh teman-teman semua wake up. Wake up. Wake up. Karena kalau enggak ini akan jadi senjata makan tuan. Kita Betul. ngerti peperangan roh, kita ngerti doa keliling, akhirnya malah bukannya menjadi berkat, akhirnya itu akan jadi bumerang kalau kita nggak wake up. Betul, jadi kuncinya juga harus wake up dulu ya. Oke teman-teman sekalian, thank you so much. Dan mungkin teman-teman yang penasaran bisa juga melihat di YouTube kita ya. Iya, melihat Karena kan berhubung juga semua fellowship itu bahan-bahan ada di YouTube. Iya betul, Ya. karena ini juga Ayo udah kita pertemuan. sama-sama wake up, sama-sama Aha. mempertajam mata kapak kita Betul mau sekali, diproses. betul Iya. sekali. Karena ini juga udah pertemuan ke-23, mungkin sebelum-sebelumnya ini ada yang sempat tertinggal, boleh dicek di YouTube kita di gaspit.movement ya. Ya, dan di POD itu kita ngulang lagi dari awal loh sebenarnya. Iya. Jadi kalau yang mau ikut tahu dari awal tuh benar-benar kita ulang lagi dari fellowship yang pertama. Oke, iya betul sekali. Nah itu biasa diadakan di setiap di hari Sabtu. Hari Sabtu dan Nanti Sabtu, Sabtu ini ini nih. ada. Sabtu ini ada ya? Sabtu ini Nah, ada. Sabtu Ada. ini di Iya. jam 10 pagi ya. Iya. Jam 10. 10 pagi waktu Sabtu Indonesia ini di bagian POD Barat. kalau nggak salah bahas tentang keselamatan. Jadi kalau masih ada yang bingung, masih ragu, saya ini udah diselamatkan atau belum ya? Ya. Hari Sabtu ini. Oke, nah Hari Sabtu ini teman-teman akan bahas sekalian, tentang keselamatan. mungkin juga bisa langsung WhatsApp juga ataupun juga bisa langsung WhatsApp ke admin juga mungkin ya. Kalau itu bisa bingung mungkin buka Instagram dulu, Nah, DM. Itu benar. bisa tanya di situ kalau Instagram. bingung. Betul, banyak sekali sebenarnya sosial medianya bisa diakses. Betul. Ya asal Ya. mau aja lah intinya. Yes, Kalau mau pasti asal nyari mau. cara. Nah kuncinya itu mau, ya. Oke teman-teman sekalian, Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan semoga pembicaraan kita hari ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman sekalian. Dan tentunya saya Cacatan, kemudian juga ada. Saya Inge dan Saya Willy. Kita pamit undur diri dulu sampai bertemu 2 minggu kemudian dan sampai jumpa dan God bless you. Yuk
Kami undang tim worship, Semua. kita mau tutup. Mari kita bangkit berdiri semua, teman-teman. Sebelum kita pulang, kita akan naikkan satu pujian. Oh, sembah dan puji. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Sembah dan Kami gak mau jadi orang-orang yang tidak mau diajar. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang mau terus upgrade, dibawa terbang tinggi sama Tuhan. Kami gak mau jadi anak-anak Tuhan yang mempermalukan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami akan menguasai gunung-gunung yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami. Kami mau menjadi berkat. Kami mau memberikan terang Tuhan kepada banyak orang. Kami mau menjadi garam bagi banyak orang. Menyalurkan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Biar ini menjadi tindakan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Ketika kami mau menjadi orang-orang yang mau belajar. Ketika kami mau jadi orang-orang yang mau mengembangkan. Kami mau menjadi hamba-hamba yang setia Tuhan. Kami gak mau jadi hamba-hamba yang jahat. Yang tidak mau di-upgrade oleh Tuhan. Mari Roh Kudus ajari kami, kami mau terus belajar. Kami mau terus diajar oleh Roh Kudus. Menjadi murid Kristus yang bisa diandalkan oleh Tuhan dimanapun kami berada. Mari sembah lebih lagi, lebih dalam. Sembah dan puji, kami menyembah-Mu Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak tergantikan oleh apapun. Kami bersyukur mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Engkau Roh Kudus. Kami bersyukur menjadi sahabat-Mu. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan lebih lagi, Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Benar Tuhan. Betapa kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Betapa ketika Tuhan bekerja dalam hidup kami gak pernah sama lagi Tuhan. Kami bisa melihat dalam ketajaman. Mata kami gak tertutup oleh selubung. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa berbalik kepada Tuhan, maka Engkau sendiri yang menyingkapkan setiap selubung demi selubung itu. Sehingga benar firman Tuhan yang berkata, orang benar hidupnya akan berjalan dalam terang sampai rembang tengah hari. Karena terang Tuhan menyinari orang-orang yang rendah hati mau diajar oleh Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena Roh-Mu Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kepada kami 1 talenta, kami mau kembangkan itu jadi 2 talenta. Kami mau kembangkan itu jadi 4, jadi 8, jadi 10, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau simpan dalam tanah hati kami. Sekali lagi Tuhan, kalau Tuhan lihat hati kami perlu Tuhan bongkar. Kalau Tuhan lihat hati kami perlu Tuhan bajak. Silakan Tuhan. Kalau itu memang menjadikan tanah hati kami menjadi lebih gembur. Proses hidup kami Tuhan. Karena kami tahu lebih baik kami ada di tangan Tuhan daripada di tangan dunia ini. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh harapan bagi setiap kami. Kami mau dibawa terbang tinggi sama Engkau Tuhan. Kami mau belajar jaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kalau ada yang lempar sampah dalam tanah hati kami mau cepat-cepat bersihin Tuhan.
Kalau ada yang mau ngotorin, kami mau buang setiap sampah itu nggak ada di dalam tanah hati kami. Karena sesungguhnya tanah hati kami ini adalah Taman Eden yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami nggak mau dikeluarin Tuhan. Kalau mungkin dulu Adam dan Hawa dia nggak ngerti, dia keluar. Kami mau terus ada di dalam Taman Eden, di dalam hadirat Tuhan. Kami mau bawa banyak orang, keluarga kami, teman-teman kami, lingkungan kami. Sampai satu dunia ini Tuhan, penuh dengan hadirat-Mu, penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, sampai setiap lidah mengaku bahwa yang Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang semua angkat tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus membawa engkau terbang ke masa keemasan, berada di puncak destiny. Masuk masa percepatan, masa kelimpahan, masa pelipat gandaan, masa lawatan, masa kemenangan, masa keajaiban, masa pembalikan keadaan, masa di mana semua janji Tuhan menjadi kenyataan, firman menjadi daging. Kita mempunyai mental yang mau diajar oleh Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, semua itu turun dan jadi dalam hidup kami. Kami menteraikan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Thank you semua. Tuhan Yesus berkati. Thank you semua teman-teman.